Kok jadi lupa sih? Ntar saya memastikan dulu. Hari ini kita berletting go yang ke-38, yes. Alright, so teman-teman selamat datang di Letting Go 38. Seperti biasa, Letting Go adalah program bagaimana kita bagaimana kita membedah beberapa aspek-aspek hal-hal yang saya rasa relevan untuk kita pahami, gitu ya. Karena sesaat kita tidak mengerti mekanisme diri, kita akan sulit untuk bagaimana mengalir dalam hidup gitu ya. Jadi saya selalu mengulang-ulang bahwa letting go ini saya ambil dari David Hawkins dengan racikan saya, dengan apa yang saya alami, dengan pengalaman, dengan pengetahuan yang pernah saya baca, pelajari gitu. Jadi seperti apa yang saya sudah ulang-ulang bahwa letting go ini adalah racikan saya. Jadi teman-teman kunyah pelan-pelan, raciklah dengan gayanya masing-masing, dan saya selalu mengulang-ulang juga bahwa nggak harus semuanya ngerti, nggak harus semuanya paham, tapi dari rantai dari rangkaian pembelajaran ini fokuslah kepada apa yang menumbuhkan kalian gitu. Saat tumbuhnya di level ini atau di bagian ini, fokuslah di situ karena nggak harus semua ngerti ya, tapi fokus kepada yang bertumbuh dan fokus kepada yang apa sih kira-kira yang bisa diperbaiki lah gitu intinya. Oke teman-teman, saya mengulang dulu ya bagi ya seperti biasa sebagai opening gini. Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Kita tahu bahwa hal yang menghalangi kita bertumbuh itu adalah salah satunya bagaimana kita tidak menyelaraskan dengan konteks-konteks yang ya luka lah ya dalam tanda petik. Hawkins itu punya penyakit banyak dan dia nggak tahu secara medis dia nggak bisa disembuhkan gitu kalau dalam cerita ini. Dan menariknya setelah Hawkins menerima semua penyakit-penyakitnya, emosinya membaik dan ternyata jadi sembuh gitu. Jadi teman-teman masih ingat ya bahwa tubuh fisik kita itu memengaruhi yang namanya emosi. Emosi memengaruhi yang namanya perasaan. Perasaan memengaruhi yang namanya pikiran. Nah, pikiran itu selalu mempengaruhi keputusan, gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam keputusan, keputusan itu, wah itu tuh udah di ujung banget gitu. Nah, saya kalau pinjam iceberg model dari System of Thinking, ini ya nanti teman-teman bisa cek aja, cari aja di internet, iceberg model gitu. Saya pengen mengaitkan ini ke sini supaya nanti kita ngerti bahwa kita bisa melihat perilaku orang itu dampak output dari rangkaian jangka panjang gitu. Ya, karena kalau di iceberg ini, level yang paling bawah itu disebut yang namanya mental model gitu. Jadi kalau kita ngomongin mental model itu kayak di iceberg ya, yang kelihatan itu di atas tapi padahal dia di bawah gitu. Padahal yang di bawah tuh lebih banyak. Jadi kayak kalau kita ngelihat gunung es, gunung esnya kok pendek ya? Nggak pendek ternyata gitu. Karena kenapa? Yang kelihatan di atas itu cuman sekitar 2%, anggap 98%-nya nggak kelihatan. Nah sama seperti keseharian kita gitu. Kita bisa melihat perilaku orang tapi kita tidak bisa melihat perasaannya. Kita bisa melihat perilaku orang tapi kita tidak bisa melihat emosinya gitu. Nah, makanya apa yang terlihat itu ternyata ada iceberg model yang saya rasa penting untuk kita perlu untuk kita sadari tentang kita tuh melakukan ini dalam konteks apa sih gitu. Karena coba sadari deh teman-teman, 98% dalam kehidupan sehari-hari kita ngerjainnya emang nggak sadar. Ya, makanya saya selalu mengambil analogi bahwa kita semua terlahir dalam penjara konsep, dalam penjara program. Yang dimana mental model kita itu dilimitasi di tempat kita lahir, lingkungannya, orang tuanya. Jadi kita dikasih program gitu, gitu ya. Makanya kalau kita bicara dalam konteks bahagia, orang yang bahagia adalah orang yang bisa lepas dari penjaranya gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ada anak yang lahir di lingkungan orang yang pesimis misalnya. Begitu lahir selalu dikasih tahu sama anaknya, "Alah udah nak, kamu tuh anak inilah begitu." Dia punya program tentang dirinya, ya aku tidak berharga gitu. Padahal ketidakberhargaan itu bukan dirinya tetapi program yang dilekatkan. Ya, makanya bibit semangka nggak bisa berbuah melon karena dia nggak punya pilihan. Ya, dia nggak bisa memilih, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi artinya kalau kita tidak melakukan yang namanya perubahan, nggak ada beda jauh sama pohon gitu. Gitu ya, karena kan dalam tahapan evolusi itu vegetatif, nanti ke hewan, nanti ke manusia gitu.
Jadi kalau kita cuman tumbuh, 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 tapi tidak dalam tanda petik melakukan yang namanya kebermanfaatan, ya kita masih ada di level itu gitu. Artinya, kalau ketik-ketikan jempol orang yang ada di dalam konteks komen ataupun postingan masih membuat kita tidak nyaman, berarti balik lagi tuh, kita masih dikontrol oleh faktor eksternal. Kenapa? Karena pohon itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ketika musim gugur ikut gugur, ketika musim berbuah ikut berbuah, dia cuma ngikutin faktor luar gitu. Jadi kalau kita sekarang banyak dalam tanda petik dikontrol oleh faktor luar, ya gelarnya masih P gitu, pohon namanya, ya. Sip ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ngelihat komenan orang sakit hati, ngelihat postingan orang sakit hati, trending topik khawatir. Nah berarti kan lingkungan luar yang masih sangat menguasai dirinya gitu, ya. Nah, jadi hati-hati nih kalau masih ada di level pohon, ya balik by the way kita akan selalu berulang-ulang sih nanti naik. Nah, naik satu level itu namanya binatang. Binatang itu dia gini ya, pohon kalau hujan ya udah dia nerima hujan. Pohon kepanasan ya udah dia nerima panas selesai. Tapi binatang dia udah mulai bisa bergerak tuh. Mau hujan, lapar tetap dia nyari makanan. Tapi urusan binatang itu kata kuncinya biologis aja sih gitu. Jadi dia memenuhi kebutuhan biologis yang nggak kaitannya hanya dalam konteks yang namanya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi gitu. Bobo sih sama bobo gitu. Jadi ya maaf ya, kalau misalkan kayak binatang ternak, dia dikasih makan terus dia jadi dikasih makan sama faktor eksternal dan dia nyaman dengan faktor eksternal itu dikasih makan dan ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya apa? Ya jangan juga di level binatang dong ya. Masa urusan hidup cuman aja makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi gitu. Gitu ya. Ya makanya kalau kita balik ke Ramadan kemarin, Ramadan kemarin kan sebetulnya mengkat supaya kita nggak terlalu sibuk dengan urusan makan, minum, reproduksi. Makanya 3 hal ini nggak boleh dilakukan saat puasa gitu. Supaya apa? Supaya melampaui kebinatangannya menuju kepada kemanusiaan gitu. Sip ya, makanya yang kemarin kita bahas, dalam evolusi otak kita tuh punya reptilian brain, naik ke limbic system, naik ke prefrontal cortex. Makanya kebijaksanaan tuh adanya di prefrontal cortex kita gitu. Nah, jadi teman-teman coba sadari, kapan jadi pohon, kapan jadi binatang, kapan jadi manusia. Nah, sekarang sadari, lebih sering jadi yang mana gitu kira-kira. Jadi saya lagi ngobrol sama pohon kah? Saya lagi ngobrol sama binatang kah? Atau saya lagi ngobrol sama manusia gitu ya. Tolong direnungkan gitu ya. Makanya kalau kita bicara dalam konteks evolusi untuk bertahan hidup dan reproduksi, saya selalu ulang-ulang bahwa hidup itu bukan hanya untuk berkembang biak tapi berkembang baik gitu. Ya, jadi ya itu tadi kenapa kita nanti mengalami fase-fase kehidupan gitu. Tapi poinnya semoga nggak terlalu banyak di level pohon sama binatang sih, semoga ya. Dan itu poinnya sangat penting, perlu lah ya untuk kita sadari gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Sip ya. Jadi kita, maaf ya, tidak semua orang layak disebut manusia, enggak. Makanya insan sama basyar tuh 2 hal yang berbeda. Orang sama manusia tuh dua hal yang berbeda gitu. Sip ya, saya pengen mengaitkan di edisi kali ini dengan mental model, dengan evolusi apa namanya manusia gitu, sehingga kita akan lebih ngerti lah. Ya, kira-kira kalian lagi ngobrol sama pohon, udah aja, karena pohon nggak bisa diapa-apain. Kalau lagi ngobrol sama binatang ya udah aja, binatang nggak bisa diapa-apain juga gitu. Sip ya, makanya perlu untuk kita bisa memaklumi gitu. Ya makanya maaf ya, orang yang tidak bisa melepaskan pemikiran lamanya, belief system lamanya, nggak akan bertumbuh. Karena kata kuncinya adalah adaptif. Gitu. Jadi nanti besok-besok kalau mau ngobrol sama orang nanya dulu, mas kamu pohon, binatang atau manusia? Nah gitu kira-kira ya. Nanti dia jawab kan, binatang. Oh ya udah pakai bahasa binatang aja. Bahasa binatang apa? Kasih makan, kasih minum, nurut dia. Gitu. Makanya kalau orang dikasih makan, dikasih minum, nurut, berarti levelnya binatang gitu. Sip ya. Jadi ya balik terserah nih. Mau yang mana kita gitu. Oke? Alright, semangat ya teman-teman ya. Sampai sini clear, suara aman teman-teman di semua platform. Di YT oke, di TT oke ya. Duh ini kayaknya masih pada pagi belum bangun apa diam-diam gini sih. Ini kayak jadi ngomong sendiri ya. Emang dari tadi juga ngomong sendiri sih.
Waalaikumsalam, halo, pagi hadir ya. Oke, sip. Nyimak ya, sip, mantap ya. Oke, teman-teman dikunyah ya. Dikunyah ya. Tadi apa namanya prolog kita tadi tolong dikunyah. Kunyah gitu. Intinya kita jangan datang ke sini cuma untuk hidup tumbuh gitu. Ya, jadi kalau urusannya bangun pagi, makan, minum, tumbuh, makan, minum, tumbuh, coba lihat ke depan, jangan-jangan aku nggak beda jauh nih sama si pohon yang di depan gitu. Ya kalau nanti ada punya kucing misalnya, jangan-jangan aku nggak beda jauh nih sama kucing gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti kenapa manusia itu dijadikan ya maksudnya kalau kita bicara dalam konteks penciptaan gitu ya. Penciptaan yang quote and quote paling mulia tuh kenapa manusia, karena ya manusia itu levelnya di atas pohon sama binatang gitu. Ya. Oke guys. Dapat ya? Right. Oke, so kemarin kita oh ya, saya kayaknya perlu mengulang dulu dari eh gini. Gini ya. Kemarin tuh banyak yang nanya tentang emosi dan perasaan. Gini teman-teman. Kita adalah makhluk energi kan. Kalau kita adalah makhluk energi, berarti semuanya itu konteksnya adalah energi. Di mana energi itu selalu ada vibrasi dan selalu ada frekuensi dalam perspektifnya Hawkins ya. Kita tuh semua punya basic emosi. Jadi kalau jantung kita deg, 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 coba teman-teman pegang ya di dadanya masih ada yang deg, deg, jedak jeduk nggak? Takutnya udah nggak ada gitu ya. Coba dipegang. Oh ya kalau kalau nggak ada nggak akan nonton di sini sih ya, benar-benar. Ya jadi intinya kalau kita ada jantung yang deg, 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 deg itu energi gitu. Ya, dapat ya. Masih ada ya. Ya, siapa tahu dicek udah lama nggak ada gitu. Oh, berarti udah lama nggak punya hati misalnya. Misal nggak apa-apa sih gitu. Nah, artinya begitu ada deg, 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 itu adalah energy in motion. Ya, energy in motion. Itu adalah basic alamiah dari emosi. Tapi begitu ada deg, deg terus saya ngelihat di kanan ada cewek cantik misalnya, tiba-tiba jadi deg 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 deg. Itu namanya perasaan. Ya. Jadi basic emotion dan perasaan. Makanya saya selalu mengambil analogi, makan itu urusan fisik. Paham ya? Makan itu urusan fisik. Soto, bakso. Tapi makan sama siapa? Itu urusan mental. Paham ya? Makanya kadang-kadang bukan makan apa yang penting, tapi makan sama siapa yang penting. Aduh, kalau saya lanjutin makan sama siapa kasihan ya. Mungkin di sini masih ada yang disabilitas tuna asmara misalnya ya. Misalnya masih ya gitulah ya. Ada disabilitas tuna asmara kan berarti nggak bisa makan sama siapa-siapa, sendiri aja gitu. Misalkan. Nah jadi tapi untuk membedakan adalah kalau deg, deg, deg itu emosi. Tapi begitu ngelihat sesuatu yang ngebuat jadi deg 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 deg, deg itu perasaan. Ya. Jadi kalau beda kan ya, ngelihat orang yang kita suka sama yang biasa aja beda loh setrumannya deg 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 deg, gitu. Aduh susah ya sama yang jarang udah kesetrum tuh ngobrol gini susah gitu ya. Ini kalau ke anak-anak Gen Z tuh biasanya mereka langsung nangkep. Kalau ini kan udah kolonial-kolonial yang nonton rata-rata ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Coba diingat-ingat lah yang kejadian dulu gitu, kejadian dulu. Begitu kalian ketemu pasangan kalian gitu, begitu set, set deg, 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 ada kan rasanya kan. Nah itu perasaan namanya. Sip ya. Ini udah tipikal udah lama-lama nggak kesetrum lah gitu ya. Udah lama nggak kesentuh sih sebenarnya ya. Ini dulu deh. Nah, dah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi perasaan mempengaruhi emosi mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran gitu. Ya, jadi si tridente ini nggak akan pernah lepas aja. Sip ya. Jadi ada jasad, manas ya, si segitiga manas. Nah, yang fitrah itu bukan jasad, bukan manas. Nah, nanti kita akan ngerti. Kita ini adalah si di sini nih. Kita ini adalah si penyaksinya lah gitu kira-kira. Ya. Teman-teman bisa ngelihat saya karena ada apa? Cahaya di sini. Makanya cahaya nabrak fisik, dia akan dipantulkan.
Makanya kalau nggak ada fisik, nggak ada pemantulan, nggak kelihatan. Tapi bukan berarti ketika tidak ada faktor fisik, cahayanya nggak ada, bukan berarti begitu. Karena yang selalu ada itu adalah cahayanya. Dapat ya? Sok dikunyah dulu, ini rada dalam sih memang, tapi dikunyah aja dulu. Contoh, tangan saya bisa kelihatan, cetek. Karena retina kita menangkap cahaya, dikonvert masuk nanti ke korteks, jadi kelihatan bahwa ini namanya tangan. Dan tangan ini dikasih nama. Oh, ini namanya tangan. Ingat ya, tangan itu bukan ini, tapi nama ini. Bolpen itu bukan ini, tapi nama ini. Handphone itu bukan ini, tapi nama ini. Paham ya? Awas nih, jangan sibuk. Namamu bukan dirimu, maka kalau namanya dijelekin biasa aja. Karena dirimu nggak bisa dijelekin. Dasar gitu misalnya, si X gitu. Jelek lu gitu. Abu, jelek. Ah, udah aja. Dia lagi ngejelekin nama saya. Tapi saya nggak pernah kejelekin gitu. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, saat tangan saya nggak ada pun, cahayanya masih ada di sini tuh. Cuman kita nggak ngeh. Artinya apa? Kita perlu materi untuk menyadari cahaya. Tapi sesaat sibuk dengan materinya, dengan materialistiknya, maka yang punya bobot gramasi beban adalah materi tubuh fisik. Jadi kalau hidupmu terasa berat, jangan-jangan kamu terlalu materialistik. Makanya cewek matre ke laut aja. Nah gitu ya kira-kira ya. Itu intinya teman-teman. Yang tahu lirik cewek matre ke laut aja ketahuan angkatannya. Saya baca-baca aja sih dulu trending-trending lagu-lagu orang-orang dulu tuh apa ya. Salah satunya lagu itu gitu ya. Saya mah nggak tahu sih lagu itu lagu apa, nggak tahu ya. Oke guys, udah ya. Ini kalau dilanjutin prolognya kepanjangan nanti. Tapi dapat ya teman-teman ya. Nah ini kan kalau kita tahu mekanisme-mekanisme ini, kita ngerti bahwa oh oke. Ternyata impuls ke apa ya? Impuls ke panca indera memengaruhi emosiku, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi keputusan. Nah kan teman-teman kejadian ini tuh sepersekian milisecond, langsung keputusan, langsung keputusan gitu. Nah coba alur dari dengar sampai ke keputusannya agak santai dikit. Dengar, jelek lu, tar dulu, jangan dulu mengambil keputusan. Set jelek, oke, santai, perasaan oke, pikiran, oh mungkin dia salah orang, nggak tahu. Oh mungkin dia nggak ngerti, nggak tahu, gitu. Jadi jangan reaktif. Dan hal yang paling kemarin ingat ya waktu kita punya rumus, jelek lu emang, udah nggak apa-apa. Gitu ya. Emang kalau jelek kenapa gitu? Bener nggak? Kan nggak harus bagus. Kan jelek juga menurut dia. Penilaian dia gitu. Ya jadi kalau kata orang Jawa tuh ojo gumunan. Jangan cepet-cepet, jangan terburu-buru gitu. Jangan apa ya, jangan chaos gitu. Kenapa? Karena itu tadi, karena kita kebiasaan dari dengar langsung reaksi, nah kita merubah kebiasaan gitu. Jadi teman-teman sorry ya, segimanapun kita mau belajar dengan level apapun, dengan ojo kagetan bener, jangan cepet kaget gitu. Artinya apa? Sebenarnya semuanya hanya mau membuat dalam konteks yang namanya kita jangan menggunakan kebiasaan yang hari kemarin gitu. Kan lucu ya, kebiasaannya yang sama, tapi hasilnya pengen beda, ya nggak bisa. Gitu. Sip ya, guys. Right. Bener, jangan panik. Karena kenapa? Belajar tenang dalam setiap keadaan, itu sesuatu hal yang sangat-sangat perlu dilatih gitu. Oke ya teman-teman ya, kita udah masuk ke level amarah, ingat. Lupa lagi sih kayaknya nih yang nonton-nonton gini sih ya. Kenapa datangnya amarah? Karena pengen diakui. Karena pengen ada validasi. Ya. Jadi amarah, kebanggaan, pride, saya anaknya siapa gitu. Ya saya nggak peduli sih kalian anaknya siapa, karena kalau dibangga-banggain, saya tuh anak dari sini. Yang keren tuh bapaknya, bukan kamu gitu. Aku tuh garis keturunan siapa, nggak peduli, nggak penting. Yang keren tuh atas-atasnya, kamu cuman bawa-bawa nama terus kamu ngapain gitu. Ya, kamu nggak bikin apa-apa, bawa-bawa nama bapamu gitu. Apa hebatnya gitu kira-kira. Nah, artinya
Sesaat pride itu datang ke kita, sesaat si kebanggaan itu datang ke kita, nanti akhirnya jadi apa ya? Jadi melekat gitu. Sesaat melekat, kebanggaan itu yang membuat kita jadi amarah, by the way. Sip ya, makanya validasi itu, waduh, udah deh. Penting untuk lepas, 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 lepas. Ya, ingat kita tuh semua sejajar. Ya, mau siapapun, itu cuma dilekatkan dari namanya identitas aja kan. Itu ya. Sip ya. Nah, kita masuk, kemarin yang membuat amarah adalah pengakuan atau yang namanya validasi gitu. Teman-teman, coba di-type ya, iya atau tidak. Siap ya, iya atau tidak. IYA-TIDAK, iya atau tidak. Banyak nggak? Iya atau tidak ya jawabannya. Banyak nggak dalam keseharian kita bebas memilih apapun dalam hidup kita? Banyak nggak? Iya atau nggak? Kita punya banyak free will nggak? Banyak keputusan bebas kita nggak? Iya atau nggak? Nah yang jawab iya berarti belum bangun. Ya. Enggak lah. Boro-boro keputusan bebas gimana? Kita di hijack sama habits kok gitu. Ya. Kalau kita bisa mengambil keputusan bebas, ketemu orang nyebelin, detik itu bisa memaafkan. Bisa nggak gitu? Enggak. Orang yang sekarang 10 tahun aja belum dimaafin kok, gimana? Betul nggak? Sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa iya ya, keputusan aku terhadap hidupku ternyata kecil banget. Karena kenapa? Aku selalu diambil alih keputusannya oleh apa? Oleh aku yang kecil, oleh aku yang ilusi, namanya adalah habits gitu. Nah ini jawaban paling gampang sih, jawaban paling aman. Kadang iya, kadang enggak ya, bagus ya. Jawabannya pinter sih. Ya, dapat ya, paham ya? Oh ini di soundcardnya nggak ada suara ketawa. Iya bentar guys. Udah yang penting ada pret lah ya. Itu yang lebih paling penting sih. Oke lanjut ya. Jadi kalau kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, aku dalam bangun pagi ini menggunakan program yang sudah aku pakai puluhan tahun selama hidup dan itu diulang hari ini. Ini sedikit ini teman-teman ya, sedikit untuk direnungkan lah ya. Begitu bangun pagi, saya mau berusaha untuk tidak menggunakan program lama hidup saya. Misal, begitu bangun pagi, saya lagi berusaha untuk tidak melanjutkan program buruk yang kemarin karena saya mau melakukan perbaikan di hari ini. Dapat ya? Karena kalau aku masih pakai program lama yang dimana aku ngelihat masih panas, aku ngelihat masih benci, aku ngelihat masih susah memaafkan, maka aku tidak hidup. Maka aku mati sebenarnya. Kenapa? Karena yang menguasai adalah program lamamu. Maka yang disebut hidup, sadar dalam tanda petik, ketika kamu sudah tidak menggunakan program lama, itu namanya sadar. Jadi sadar dan bangun dua hal yang berbeda. Kalian bisa bangun ini, tapi belum tentu sadar. Paham ya guys ya? Dapat ya? Duh, ini tuh core-nya kesadaran loh sebenarnya. Tapi ya itu tuh, gimana caranya menyampaikan dengan lebih mudah gitu. Anyway teman-teman, kalau teman-teman ketemu saya 5 atau 8 tahun yang lalu, wah udah deh. Kalian akan pusing dengar saya ngomong gitu. Kenapa? Karena muter banget dan saya belajar. Saya nonton rekaman diri saya aja kadang-kadang suka sebel gitu, lu ngomong apa sih sebel, bulat, ribet gitu. Tapi saya belajar gitu. Oh ternyata more easier, lebih mudah disampaikan, berarti aku lebih paham. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan jauh lebih easy, jauh lebih simple, berarti pemahaman lebih dalam. Karena semakin paham, semakin mudah untuk disampaikan gitu. Ya. Karena kalau semakin kita ngerti, kita akan mengambil analogi-analogi yang lebih mudah gitu. Ya tapi semuanya bertumbuh sih, kita belajar bareng ya. Anyway. Oke guys. Dah pertanyaan saya buset lama banget ya ini disclaimer-nya. Ya udah. Sekarang teman-teman lagi udah sadar atau baru bangun? Yang mana? Semoga bukan baru bangun ya, semoga bukan bangun aja nih, sadar gitu ya. Oke. Siap ya. Oke sip ya, wake up, sob, wake up. Wake up tuh artinya, saya nggak mau pakai kebiasaan lama saya. Misalnya, kebiasaan lama begitu dengar nggak diolah nih, udahlah, nggak diolah ke sini nih. Nah itu kebiasaan lama tuh.
Nah, makanya kenapa salah satu hal yang sangat perlu dalam keseharian, terampil dalam fokus. Itu penting. Ya, jadi nanti ngerti deh. Saya pinjam ranah teologi sedikit ya. Nabi Muhammad tuh ada satu statement di hadisnya ngomong gini. Banyak dari umatku, banyak dari orang-orang ini semuanya lagi dalam keadaan tidur. Dan mereka akan bangun setelah mereka mati. Jadi nanti teman-teman kalau ngelihat lagi di jalan, di pasar, itu kebanyakan bobo kok. Nggak sadar. Kenapa? Semua yang dipakai program lamanya. Kalau di game, itu yang sekitar-sekitar itu yang selalu gitu lagi. Rutinitasnya gitu lagi. Pernah main game ya teman-teman ya? Saya tuh lagi main Hitman lagi nih. Di Hitman itu selalu ada orang NPC yang gitu lagi kerjaan. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan jadi orang mati gitu. Jangan jadi NPC, ayo dong, jadi playernya. Ya, rutinitas, that's it. Makanya kita perlu masalah untuk menghancurkan diri kita dari NPC. Supaya bangun. Karena kalau nggak ada masalah, nggak ada penderitaan, nggak ada bel pulang gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Sip. Jadi amarah datang dari apa? Kebanggaan dan validasi gitu. Oke? Berikutnya, amarah datang dari yang namanya harapan. Oke, ini 9 April ya, saya tulis dulu. Ada yang ulang tahun hari ini guys, yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga usianya selalu berkah. 9 April jam 08.59. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Ini baru mulai kok, tadi kan pemanasan. Oke. Ketika kita berhenti menekan orang lain dengan harapan kita menciptakan ruang bagi mereka untuk merespon kita secara positif. Ketika kita berhenti menekan orang lain dengan harapan kita, ya, berarti kita lagi menciptakan dia untuk merespon secara positif. Dalam langkah pencegahan, kita dapat mengimbangi kekesalan dengan mengubah apa yang telah kita lakukan untuk orang lain dari level pengorbanan ke level pemberian yang penuh dengan cinta. Ingat ya, kalau kalian ngerasa berkorban untuk siapapun, udah siap-siap banyak rasa kecewa aja. Ini biasa terjadi sama pasangan yang aku tuh sudah berkorban untuk hari ini cuti, nggak kerja demi kamu. Tapi kamunya malah bangun terlambat misalnya. Udah ribut tuh. Karena kenapa? Sesuatu yang rasa dikorbankan, dia perlu diimbangi dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Awas nih ya, kalau orang tua apalagi. Aku ya nak, berkorban pagi bangun, malam bangun, cari uang buat kamu. Kamu gak nurut sama ibu. Wah udah. Itu hubungan orang tua sama anak yang sangat transaksional. Kalau kalian sebagai orang tua merasa berkorban untuk anaknya, berarti kalian gak cinta. Berarti kalian lagi nunggu nanti suatu saat nanti anaknya akan membalas hal yang lebih baik dari apa yang diberikan. Siap-siap kecewa aja, fix. Ya, itu please. Supaya kita gak banyak amarah gitu. Oke? Kita kemudian bisa menghargai diri sendiri karena langkah ini dan menembikan harapan kita yang akan menghilangkan resistensi dalam diri orang lain terhadap kita. Eksperimen sederhana menggambarkan perubahan ini. Mudah-mudahan contohnya bukan pasangan lagi ya. Kalian takut nggak enak gitu. Bukan. Ini ternyata bukan hubungan relationship contohnya ya. Hawkins tuh banyak ngambil hubungan relationship loh, bagus gitu ya. Karena yang paling terdekat itu yang paling esensial kan. Ya. Oke. Ada seorang lelaki yang membawa 2 kemeja baru dari Meksiko. Hawkins di Meksiko kan perspektifnya luas ya. Ini dari mana? Dari Garut lah misalnya. Kemeja dari Garut gitu. Kemeja itu memiliki desain yang sama sekali berbeda dari jenis pakaian yang biasa ia kenakan. Jadi beda banget gitu ya. Hari pertama saat memutuskan untuk mengenakan salah satu kemeja itu, ia menyadari bahwa dirinya memiliki harapan batin dan semacam kebanggaan yang halus ketika melakukan sesuatu yang berbeda. Begitu handphonenya baru, waduh,
handphone baru tuh gini nih megangnya juga nih, gini. Kemana-mana gini aja. Kalau bisa pura-pura nelpon terus gitu. Gitu ya. Kalau bisa plastiknya nggak dicopot. Nah, kalau bisa name tag harganya masih ada gitu. Kalau bisa sama dus-dusnya dibawa gitu ya. Ya udah ini kalian banget lah pokoknya ya. Udah. Kalau bisa sih name tag-nya ada di sini gitu. Masih ada harga. Gitu ya. Kalau bisa. Harapannya apa? Wih, orang yang baru beli handphone iPhone 16 misalnya, begitu pakai ditaruh di meja, cetek. Terus ada yang nanya, baru bro? Kapan beli? Kemarin. Itu tuh. Ya udahlah pasti pernah ngerasain lah hal-hal ini ya. Ini kalian pasti gitulah. Udah pasti lah. Ya, makanya ketawa-ketawa itu dari, udahlah, udah ketahuan lah. Ya. Nah, yang lucu, si hal-hal itu tuh tanpa sadar kita lagi ngasih makan amarah gitu teman-teman. Kan jarang ya barang baru ditaruh di saku yang paling dalam nggak dikeluar-keluarin. Oh apalagi udah ngomongin gadget terbaru gitu. Makanya di bulan puasa kemarin tuh ada peminjaman atau ada yang namanya rental iPhone untuk buka bersama misalnya. Ada rental iPhone untuk halal bihalal gitu. Kenapa? Ya itu tuh pride. Karena begitu ditanya, lah handphone masih itu-itu aja bro gitu. Itu kan salah satu hal-hal yang terjadi di halal bihalal ya. Di rutinitas keluarga. Selain pertanyaan yang paling horor dalam halal bihalal keluarga adalah udah nikah belum? Itu pertanyaan yang memeras emosi ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Sok cek di googling. Jasa peminjaman iPhone untuk lebaran, sok cek gitu. Boleh dilihat ya. Kenapa pride balik lagi? Si pride gitu. Tapi nggak salah loh ya, nggak salah nggak apa-apa juga. It's okay kok. Kita nggak usah ngurus ngatur orang-orang gitu. Ada juga loh jasa meminjam pasangan untuk curhat misalnya. Ada di Jepang apa di mana gitu ya saya pernah baca gitu. Ya siapa tahu kalian mau buka biro gitu ya, menemani siapapun yang lagi kesepian misalnya. Bisa loh. Gitu. Sok dicek. Ya. Oke. Benar. Kalau belum punya anak, anaknya udah berapa? Belum. Oh kok belum? Udah. Anaknya satu, kok belum nambah? Ya udah. Nggak beres-beres lah gitu. Ya horor gitu. Namun alih-alih memasrahkan kebanggaan di dalam dirinya, ia memutuskan untuk mempertahankannya. Ia dengan sengaja tidak menggunakan teknik pelepasan untuk memasrahkan kebanggaannya dan membiarkannya tetap eksis dalam dirinya. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi, bagaimana orang meresponnya. Hari itu, dengan bangga ia mengenakan kemeja baru itu dan tentu saja tidak ada yang bahkan yang menanyakannya meskipun kemeja itu benar-benar berbeda dari pakaian sebelumnya. Jadi nggak ada yang ngeh ceritanya. Jadi udah beli baju baru, jelas-jelas baru, datang ke arisan. Teman-teman arisan yang nggak ada yang ngeh. Udah digini-gini juga nih. Nih, kan seakan-akan ini baru loh, puji dong gitu. Tapi nggak ada yang ngeh ceritanya. Soalnya jangan-jangan semua teman-teman arisannya bajunya pada baru dan pada gitu. Nunggu saling memuji satu sama lain. Dan memujinya tuh senyum-senyum corporate gitu ya. Hehe, udah aja. Di dalam hatinya, alah gitu. Padahal minjem misalnya. Alah, padahal juga dapat dari, gitu-gitu tuh. Itu pertemanan yang sangat super fake banget. Tapi eksis loh, jangan salah. Ada loh gitu. Ya. Nah, di depan senyum, di belakang ya gitu deh gitu. Anyway. Tetapi tak ada satupun komentar. Ketika pulang, ia tertawa-tawa mengingat boy and girl teori yang dikemukakan Robert Ringer untuk situasi semacam itu. Seorang lelaki bertemu seorang gadis, begitu si gadis menyadari bahwa si lelaki menginginkan dirinya, si gadis menjadi sulit didapat. Nah, ini kalian harus tahu nih teori ini ya, ini bagus loh teman-teman. Kemudian ketika si lelaki memutuskan untuk menarik diri, si gadis sekarang malah menginginkannya dan si lelaki balik menghindar. Wah, ini yang disebut dengan yang namanya boy or girl teori dari Robert Ringer. Hati-hati buat kalian ketika ada love bombing, hati-hati. Karena salah satu metodologi untuk mendapatkan siapapun yang dia mau adalah love bombing, lepas, dia pasti kelepak-kelepak gitu kira-kira. Ya, jadi apalagi di online ini nih, hati-hati aja. Dapat ya? Nah, saya kayaknya udah gak harus jelasin tentang boy and girl teori karena kalian kayaknya udah sangat-sangat fasih dan sangat-sangat terampil ya dalam melakukan ini.
Jadi mungkin dari semua letting go, teori-teori letting go, kalian paling hebat untuk melakukan yang namanya boy and girl theory gitu kira-kira ya. Udah hebat lah kira-kira. Jadi nggak usah terlalu gimana banget ya, nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin, kalian udah mahir gitu. Anyway, ya, praktisi benar. Ini semua praktisi-praktisi love bombing gitu ya. Nggak apa-apa ya. Ah, Oke. Nah, jadi lucu tuh. Jadi dia udah pokoknya saya mau biasa aja. Meskipun ini ada tulisan Versace gede gitu ya atau Louis Vuitton gede, udah biasa aja. Makanya sadar nggak, semakin kesini brand semakin dikecilin namanya, semakin dikuatin itu desain. Dulu ya nama-nama brand tuh memang dipakai buat kelihatan gitu. Karena sekarang value-nya udah pindah bukan sama brandnya, tapi sama kreatifnya misalnya. Ya, makanya kan sekarang tuh semakin simpel, semakin simpel, semakin simpel gitu. Handphone kan makin kecil. Dulu tahu ya zaman-zaman saya TK SD tuh handphonenya tipikal yang ada kopernya gitu teman-teman. Ya itu dulu saya sebutnya BAP, handphone BAP. Apa itu BAP? Baledog anjing paeh. Jadi kalau itu dilemparin ke anjing, anjing mati pasti. Kenapa? Oh saking gedenya gitu. Gitu. Nah sekarang semakin simpel, 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 simpel. Nah konteksnya kalau kita bicara dalam konteks ini salah satu contoh ketika dia mau beneran. Konteksnya di mana it's not about the brand, tapi myself. Ya, justru bukan aku bangga pakai brand itu, tapi justru aku bangga terhadap value dirinya gitu. Ya, oke. Pagi berikutnya, ia memutuskan untuk memakai baju baru yang lain. Tapi kali ini dia memasrahkan semua ketengilan dan harapannya untuk diperhatikan. Udahlah masa bodoh. Makanya Zuckerberg ya tiap hari bajunya itu-itu mulu gitu mungkin ya. Mungkin dia nggak punya banyak waktu untuk milih baju, milih brand. Udahlah gitu. Udah. Ya kan salah satu leaking energi atau kebocoran energi terlalu sibuk mikir nanti pakai baju apa ya, matchingin, ini nggak matching, itu udah 2 jam sendiri habis tuh, misalnya, gitu ya. Makanya kalau teorinya, aduh siapa ya orang Jepang ya, aduh siapa ya, nah ini nih kalau dicari tuh suka lupa nih, hidup minimalis ala Jepang, aduh saya lupa namanya nanti kalau ada yang tahu ada yang ingat tolong komen ya. Itu tuh more easier, more simple, itu lepas gitu. Bukan Oshin, nah ini Oshin ketahuan banget tuh angkatan Marie Kondo, that's it. Ya, gitu ya. Untuk bagaimana dia melepaskan sesuatu yang more easier, more simple gitu. Karena ternyata sekarang yang agak lebih punya value Yokohama merek ban ya, please deh. Ya oke. Nah, si besoknya si si orang ini yang asalnya ya biasa ya berharap untuk bisa ditonton gitu, bisa dinilai, bodoh amat gitu, bodoh amat. Dulu saya kalau di zaman The Master pasti gengsi pakai baju Hello Kitty guys, pasti gengsi. Wah, masa juara 2 The Master keluar pakai baju Hello Kitty? Dulu saya di penjara Pride rada lama tuh. Zaman-zaman di TV gitu ya. Wah, udah kenapa? Karena memang salah satu manajemen punya rules gitu ya. Salah satu ya itu tadi tuh. Si pride-nya tuh dikencengin gitu intinya. Makanya jangan meninggikan tempat jatuhmu, itu penting. Ya udah biasa aja gitu. Dan belajar jadi biasa aja itu nggak mudah memang. Pagi berikutnya ia memutuskan untuk memakai baju baru yang lain, tapi kali ini memasrahkan semua ketengilan dan harapannya untuk diperhatikan. Ia melepaskan kebanggaan kecil karena melakukan sesuatu yang berbeda. Dan ia menghargai cinta semua teman-temannya dan bagian penting yang mereka mainkan dalam kebahagiaan hidupnya. Pada saat ia melewati proses pelepasan, ia berpasrah tatkala mengenakan kemejanya. Ia tahu ia benar-benar pasrah karena ia tidak berharap seorang pun memperhatikan kemeja kerennya. Hari itu tiba-tiba seperti hari kemeja baru. Hampir setiap orang yang ditemuinya mengomentari kemeja barunya lucu gitu. Bertanya di mana ia mendapat, ini salah satu kebanggaan geng-geng arisan nih. Beli di mana kok beda? Nanti pede. Ini kemarin ambil dari Plaza Indonesia misalnya gitu. Udah. Kalau informasinya itu sangat nggak diketahui dan itu menjadi sesuatu yang dia paling tahu gitu ya.
paling tahu kalau itu dari mana, oh itu jadi nilai banget gitu. Dan itu menyenangkan sih, ya menyenangkan. Nah lucu ya, justru begitu sebaliknya ketika bilang, hari itu tiba-tiba seperti kemeja baru, hampir setiap orang yang ditemuinya mengomentari kemeja barunya. Bertanya di mana ia mendapatkan dan ia menghabiskan waktu dengan banyak pujian dan perhatian. Eksperimen ini dengan lucu menyatakan, nih, kita mendapatkan keinginan kita ketika kita berhenti mengharapkannya. Sok jadiin status Facebook boleh nih. Keren sih. Kita mendapatkan keinginan kita ketika kita berhenti mengharapkannya. Saat ada harapan, that's it. Ya, sip ya. Harapan orang lain adalah sebentuk pemerasan emosional. Ini saya ulang-ulang lagi nih. Harapan orang lain adalah bentuk pemerasan emosional. Jadi kalian emang gak pernah meres duit sih, tapi jangan-jangan meres perasaan orang gitu. Meres emosi orang gitu. Oke? Kita bisa merasakan penolakan kita ketika orang lain menarik hal-hal emosional tertentu dari kita. Kita bisa menghindar dari pemerasan emosional dengan melihat bagaimana kita melakukannya terhadap orang lain. Kemudian kita bisa melepaskan keinginan untuk memanipulasi respons emosional mereka terhadap kita. Cara lain untuk mencegah amarah adalah dengan membuat keputusan di dalam diri untuk tidak lagi menerima pemerasan emosional dari orang lain atau aspek kecil dari diri kita sendiri. Ingat, belenggu diri yang paling bahaya adalah nomor 1 apa? Wah, lupa lagi pasti ini. Ingin diakui. Nomor 1, udahlah. Nggak usah pengen diakui lah, buat apa? Yang kedua, ingin dihargai. Ya. Yang ketiga, ingin ngatur. Yang keempat, pengen jadi orang lain. Yang kelima, melekat. Ya 1-2 aja dulu lah, udah. Ya. Jadi ketika mendapatkan keinginan, kita mendapatkan keinginan kita ketika kita berhenti mengharapkannya. Cara lain untuk mencegah amarah adalah dengan membuat keputusan di dalam diri untuk tidak lagi menerima pemerasan emosional dari orang lain atau aspek kecil dari diri kita sendiri. Keputusan ini bisa dalam bentuk pernyataan tegas, aku tidak akan lagi menerima pemerasan emosional dari diriku sendiri atau orang lain. Begitu bangun tidur, saya nggak mau jadi tukang peres seapa adanya aja. Ketika ini digabungkan dengan kebiasaan untuk menghargai semua yang positif dalam diri kita dan orang lain, jalinan hubungan kita akan berubah cepat, sumber potensial amarah pun terhapus. Jadi teman-teman, dari mana datangnya amarah? Ujungnya karena kamu pengen dipuji, karena kamu ngerasa penting, dan karena kamu merasa berharga. Nggak ada kamu, bumi baik-baik aja. Jadi nggak usah ngerasa gimana-gimana banget gitu kira-kira. Oke guys, dapat ya. Jadi kita udah ada 2 nih. Jadi kalau kita bicara dalam konteks amarah, ada 2 hal yang penting, 2 hal yang perlu. 1, validasi. Yang kedua adalah harapan. Ya, jadi ada validasi dan ada harapan yang ngebuat kita pokoknya pengen banget untuk dinilai gitu. Ya, makanya saya balik dulu ke awal. Level paling rendah dari iceberg model, saya mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan akan banyak ngomongin ini ya teman-teman ya. Si iceberg model namanya. Supaya kalian tuh rada gaya gitu ya pas ngobrol. Aku tuh lagi belajar iceberg model gitu ya. Daripada ngomongin pinjol mulu gitu ya, ngomongin gosip gitu, ngomongin rumah tangga orang gitu. Tapi pas ngobrol misalnya lagi chit-chat di warung, tahu nggak ada iceberg model? Teman-teman keren banget gitu ya. Udah bukan tipikal ngomongin orang gitu. Gitu ya guys. Nah, jadi si iceberg model nanti yang paling bawah itu disebut namanya mental models. Naik 1 level namanya underlying structures. Tuh kan keren ya ibu-ibu Facebook ngomongnya, tahu nggak? Dalam diri kita tuh ada iceberg model, level paling bawah tuh adalah mental model, di sini ada underlying structures. Pop kan, keren gitu.
Daripada tahu nggak tetangga beli mobil baru loh, padahal dia tuh nggak kerja. Dari mana uangnya ya? Jangan-jangan sering ke gunung. Nah diikutin ke gunung gitu, macam-macam lah gitu ya, itu yang terjadi. Nah naik satu level namanya pattern, naik satu level namanya event. Jadi teman-teman, event yang terjadi, itu semua datang dari mental model. Jadi kalau ngerubah eventnya, tapi tidak merubah mental modelnya, nggak akan kejadian. Contoh ya, saya kasih contoh. Mental model adalah limitasi yang kita ketahui sampai saat ini. Ingat ya, kalian, saya, semua terlimit. Udah nggak usah gimana-gimana banget lah. Nggak usah sok paling tahu, sok paling ngerti. Udah, kita tuh punya limitasi gitu. Nah, kalau mental model saya tahu bahwa hal yang kejadian kesehari-harian, saya lihat sesuai dengan mental model, saya tidak akan bereaksi. Contoh, saya nyetir di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kalau ngelihat busway, biasa aja lah, tiap hari ada busway. Kalau ngelihat motor yang cek, ya udah biasa aja juga di jalan situ gitu-gitu juga. Ada tulisan Grab, Gojek, ada tulisan Metro Mini, udah biasa aja. Tapi begitu saya nyetir ngelihat gajah di bundaran HI, gajah berdiri gede, saya pasti kaget. Kenapa? Ini nggak ada di mental model keseharian saya nih gitu. Nah itu yang disebut ojo kagetan dalam perspektif Jawa. Jangan kaget. Kalau kamu masih kaget, berarti kamu masih terlimitasi oleh mental model itu gitu. Tapi besoknya gajah itu saya lihat lagi di bundaran HI, udah nggak kaget. Kenapa? Mental model saya meluas gitu. Paham ya? So itulah kenapa hidup akan penuh surprise. Dan surprise itu adalah sesuatu yang membuat mental modelmu semakin luas. Jadi nikmati semua surprise dalam kehidupan karena kenapa? Ketika saya sadar bahwa oke, semua surprise itu ternyata untuk meluaskan mental modelku gitu. Oke? Ini IQ gorila susah nerima inilah, udah nggak apa-apa ya. Yuk sekarang kita belajar, jangan di situ levelnya gitu. Karena begitu ada gajah ngejudgment lah inilah apa, ingat konteksnya bahwa bukan itu. Ada peluasan yang namanya mental model di situ. Jadi jangan terlalu sensitif sama perbedaan, jangan cepat-cepat nyalahin, jangan cepat-cepat menjudge, jangan cepat-cepat menyimpulkan karena kenapa? Concernnya adalah bagaimana kita meluaskan mental model kita yang terlimitasi gitu. Semakin limitasinya kecil, semakin hidupmu nggak bahagia lah bahasa gampangnya gitu. Oke guys, udah 9.20. Hari ini ngegantiin rest area aja sebentar. Mumpung ada mood untuk ke Lettinggo. Lettinggo tuh memang harus penuh dengan mood gitu ya. Kalau mood beda lah baca ini tuh untuk melakukan apa ya, untuk discussion Lettinggo tuh sakral. Quote and quote. Oke teman-teman, thank you ya. Semoga dapat sesuatu hari ini. Kita akan bahas ya nanti iceberg model. Sok teman-teman sekarang googling dulu. Lihat dulu, nanti kita akan bahas. Ya sekali lagi supaya nanti kita ngerti, begitu ada sesuatu, oke ini orang ini mental modelnya nih kayaknya. Oke ini patternnya nih. Oh ini kayaknya underlying structure gitu. Oh makanya event, nah gitu-gitulah. Nanti kita akan ngerti itu. Oke guys, dicek dulu, dibuka-buka, nanti kita akan cerita yang lebih dalam lagi. Ya, saya rasa cukup. Terakhir seperti biasa, dari obrolan singkat pagi hari ini, apa yang kalian dapat? Boleh di typing? Dapat apa sih yang paling jelek, paling dapat, dan paling menyala gitu di ini. What you get? Ya Cokro Manggilingan asik sih. Itu Suryo Mentaram bagus banget tuh mengelaborasi tentang cakra Manggilingan. Pencerahan emosi oke, validasi nice. Iya benar. Jadi begitu kaget, tahan. Pura-pura cool. Sebel sih tapi nah gitu. Kalian harus belajar acting pura-pura cool. Padahal lagi naikin mental model gitu. Kok gini? Mental model luas lagi. Semakin luas, semakin nanti memengaruhi event gitu. That's it. Bahasa lainnya, belajarlah jadi manusia ruang. Betul. Benar bang. Nice. Mental model kita makin luas. Nice. Mantap. Wah top lah. Sip ya. Teman-teman mudah-mudahan ada yang nempel apapun itu. Ada yang
lepas apapun itu, so enjoy the life. Let's celebrating life gitu ya kira-kira. Hatur nuhun. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas dan semuanya sehat selalu. Love you all. Terima kasih semuanya teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di Letting Go 39. Dadah.